Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Satya Koko Dharmakan dan Mako Baktikan dan salam pramuka. Halo kakak, kali ini saya akan menjelaskan SKU Laksana poin 22, yaitu mengetahui dan memahami tentang penyakit infeksi, degeneratif, dan pola hidup tidak sehat. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang penyakit infeksi. Nah, untuk penyakit infeksi, apa itu penyakit infeksi? Nah, penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan karena masuknya bibit penyakit. Penyakit ini menular dari satu ke yang lain. Penyebab utama infeksi diantaranya adalah bakteri dan jasad utama atau bakteri yang hidup atau yang bisa disebut organisme. Nah, kuman-kuman ini menyebar dengan berbagai cara atau vektor yang bisa kita sebut seperti itu. Nah, selanjutnya pada kali ini saya membuat rumusan masalah itu ada 4, yaitu di infeksi ini ada ya penyebab yang disebabkan oleh bakteri, jamur, virus, dan parasit. Nah, parasit ini dibedakan menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Dan pertama saya akan menjelaskan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Untuk penyakit yang disebabkan bakteri biasa ada TBC. TBC ini ditularkan melalui udara. Nah, untuk yang kedua adalah tetanus. Tetanus ini kalau tadi melalui udara, kalau sekarang melalui luka yang kotor. Karena luka yang kotor itu karena kalau kita luka itu harus dibersihkan, jangan sampai ada kotoran yang menempel. Nah, selanjutnya ada mencret. Mencret ini biasa melalui lalat, air, dan jari yang kotor. Maka kita harus cuci tangan setiap ingin melakukan apapun. Contohnya yang lebih utama itu makan. Ketika kalian makan harus mencuci tangan. Dan selanjutnya ada pneumonia, yaitu lewat batuk atau bisa juga bisa disebut lewat udara. Dan selanjutnya ada sifilis. Sifilis ini melalui hubungan kelamin. Dan selanjutnya sakit telinga. Untuk sakit telinga ini biasa melalui dengan salesma atau masuk angin dan pilek. Dan selanjutnya melalui virus. Nah, virus ini ada 3 kategori. Yang pertama, yang ditularkan melalui udara, batuk, ataupun lalat, yaitu ada penyakit salesma, influenza, dan campak. Dan selanjutnya karena gigitan binatang nih, mungkin teman-teman udah nggak asing dengan kata rabies. Biasa rabies ini melalui gigitan binatang, contohnya seperti anjing. Nah, untuk yang terakhir adalah melalui sentuhan. Nah, untuk melalui sentuhan ini ada penyakit yang saya tahu itu adalah penyakit kulit, teman-teman. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang penyakit parasit. Nah, penyakit parasit yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu ada internal dan eksternal. Pertama saya akan menjelaskan yang internal. Internal ini adalah hewan berbahaya yang ada di dalam tubuh, sedangkan eksternal itu yang ada di luar tubuh. Nah, pertama saya akan menjelaskan yang di internal dulu. Untuk internal itu ada disease atau yang ditularkan melalui kotoran ke mulut. Nah, yang kedua adalah malaria melalui gigitan nyamuk. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan eksternal. Eksternal adalah hewan berbahaya yang hidup di luar tubuh. Contohnya itu kutu rambut, kutu hewan, kutu busuk berupa kudis, dan melalui pakaian yang digunakan secara bergantian. Seperti itu, teman-teman. Dan saya akan tadi kita sudah mengetahui apa aja penyakit infeksi. Sekarang saya akan menjelaskan cara pencegahannya. Nah, untuk cara pencegahannya, teman-teman bisa, yang pertama itu teman-teman bisa mencuci tangan setiap kegiatan. Yang kedua, membersihkan lantai terutama ruang dapur dan kamar mandi agar steril secara rutin. Nah, agar menjaga kebersihan rumah adalah hal terpenting untuk menjaga diri dari virus ya, teman-teman. Dan selanjutnya kita harus
melakukan gerakan 3M. Apa sih itu 3M? 3M itu menguras, menutup, dan mengubur, serta menggunakan anti nyamuk. Nah, ini dilakukan untuk menghindari dari pengembangan nyamuk DBD dan nyamuk lainnya, serta memperhatikan lingkungan kita agar tidak ada lagi air yang menggenang nih. Kan air itu adalah sumber dari bibit-bibit nyamuk nih untuk berkembang biak. Dan selanjutnya adalah makanlah makanan yang aman dan halal untuk menjaga kesehatan kita nih, karena makanan itu penting bagi diri kita. Dan selanjutnya adalah jauhi penderita penyakit yang mudah menular melalui kontak seperti flu, cacar, air, atau belekan. Dan selanjutnya kalian menggunakan antibiotik secara bijak, tidak berlebihan ya, tentunya tidak berlebihan. Selanjutnya adalah pastikan setiap bayi mendapatkan setiap bayi untuk mendapatkan imunisasi secara berjenjang. Nah, kalian mungkin sudah kalian rasakan ketika kalian kecil, kalian diimunisasi, itu sangat baik untuk kesehatan kita dan cara mencegah penyakit. Dan terakhir adalah makanlah makanan yang kaya antioksidan dan multivitamin A, C, dan E. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penyakit degeneratif, teman-teman. Nah, penyakit degeneratif apa sih, Kak? Nah, penyakit degeneratif adalah penyakit yang timbul akibat proses kemunduran fungsi sel. Sedangkan tadi kan ibaratnya penyakit karena infeksi virus, kalau ini karena kemunduran fungsi sel. Untuk fungsi sel dari keadaan normal menjadi buruk sedikit ada 50 sedikitnya kira-kira penyakit degeneratif itu kurang lebih ada 50. Contoh penyakit degeneratif adalah diabetes mellitus, stroke jantung, terus ada obesitas, hipertensi, penyakit jantung, asam urat, dan sebagainya ya, dan lain-lainnya. Dan masih banyak lagi pokoknya, teman-teman. Dan selanjutnya aku akan ngejelasin. Dan yang terakhir, karena pola hidup tidak sehat. Nah, biasa pola hidup tidak sehat ini harus kita cegah. Gimana sih caranya untuk mencegah? Dengan cara kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Lantas apa saja perilaku tidak sehat yang perlu kita hindari? Yang pertama adalah stres berlebihan, minum alkohol, kurang gerak, makanan berlemak, merokok, menghirup polusi yang kotor, terus terlalu sering terpapar sinar matahari, kurang tidur. Selanjutnya ada obesitas dan mengkonsumsi gula berlebihan. Nah, mungkin saya sudah menjelaskan 3 poin yang tadi dan saya cukupkan sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.